Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melakukan kegiatan belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Rama. Ayo Rama, maju ke depan, pimpin doanya. Maju ke depan sini Rama. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Amin. Siap, berdiri. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Masih semangat? Semangat. Masih semangat. Nah, perhatikan hari ini kalian hadir semua, ya. Itu tandanya bahwa kalian hari ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, oleh sebab itu Bapak minta kepada kalian agar selalu dapat menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama tempat Sekolah. tinggal kita dan sekolah kita. Iya. Oke, bisa ini anak-anakku sekalian? Bisa. Oke, bisa. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, sesuai dengan penyampaian Bapak kemarin, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ada pada bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Ya, oke. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Bagaimana cara makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Bagaimana caranya? Hah? Bagaimana caranya? Dan kita bicara tentang apa materi kita? Rantai makanan. Nah, bagaimana caranya makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Angkat tangannya, ayo cepat. Angkat tangan. Nah, ayo cepat. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ayo angkat tangannya. Hah? Bagaimana caranya? Yaitu makan. Salah satunya ya, cara untuk bertahan hidup yaitu makan. Jadi cara makhluk hidup itu untuk bertahan hidup salah satunya makan. Sesuai dengan materi kita toh. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya,
apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Pertanyaan tadi, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Apakah dapat? Angkat tangan tadi. Apa? Tidak. Tidak. Kata temanmu tidak. Ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Hah? Barat? Berarti bahwa makhluk hidup itu, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan itu memang tidak dapat hidup kalau tidak ada makhluk hidup lainnya. Alasannya kenapa? Coba siapa yang bisa beritahu? Kenapa? Alasannya kenapa? Saling apa dia? Saling kenapa? Saling apa? Hah? Angkat tangannya. Jangan takut-takut. Angkat tangan. Saling apa? Saling saling apa? Saling kan tadi katanya kalau makhluk hidup itu bahwasanya untuk bertahan hidup dengan salah satu cara makan. Berarti dia makan dari mana? Dari yang lainnya toh? Karena kenapa? Saling memakan atau membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Jadi manusia, tumbuhan dan hewan itu dia tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Karena kenapa? Karena saling membutuhkan. Oke? Paham anak-anak sekalian? Paham. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan masuk ke materi kita yang tadi telah Bapak sampaikan, yaitu rantai makanan, ya, kait rantai makanan. Ini materi kita, rantai makanan, ya. Dalam materi ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik dapat menguraikan hubungan antara makhluk dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan baik. Oke, sebelum Bapak jauh atau kita akan jauh membahas terkait rantai makanan, tentunya kalian pernah melihat sesuatu kejadian entah itu di rumah atau di kebun. Pernah kan kalian melihat seekor tikus yang memakan tumbuhan ataupun tanaman kalian, baik itu yang ada di rumah, halaman rumahmu ataupun di kebun? Pernah toh? Pernah. Pasti kalian juga pernah lihat seekor tikus yang dimakan oleh ular. Ada juga yang dimakan oleh kucing, ya toh? Pernah toh lihat tikus dimakan sama kucing? Pernah. Nah, dari sini muncul pertanyaan, bagaimana atau apa yang akan terjadi jika jumlah populasi tikus habis? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika jumlah populasi tikus habis? Angkat tangannya. Tadi kan kamu bilang kamu pernah lihat kucing makan tikus toh? Nah, kamu bilang kucing dimakan ular. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tikus habis? Apa yang terjadi? Mati. Apa yang mati? Mati apa? Ular. Atau kucing. Kenapa? Karena kenapa? Nah, tidak ada makanannya.
pintar sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mati nih hewan yang dua tadi nih yang kalian sebutkan, ular sama Kucing. Karena kenapa? Karena sudah ada makanannya. Nah, oleh sebab itu, nah kalian yang diberikan kelebihan akal dan pikiran, ya, agar supaya dapat bijak dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian daripada ekosistem atau keseimbangan ekosistem. Ya, dengan cara seperti tadi, jangan kau kasih habis ini tikus, jangan kau bunuh, ya, jangan. Nanti kasihan hewan yang lainnya kayak ular dan kemudian mau hidup bagaimana? Tidak bisa kan? Karena kenapa? Salah satu makanannya sudah tidak ada, mati dia. Jadi bukan cuma tikus nanti yang mati, ada kucing mati, ada juga ular yang mati. Ya, paham? Oke, baiklah kalau begitu perhatikan ke layar, Bapak akan menampilkan materi kita yaitu tentang rantai makanan. Ya. Nah, tentu kalian bertanya, apa sih rantai makanan? Meskipun kalian sudah pernah mempelajarinya, Bapak akan sampaikan kembali. Rantai makanan adalah sistem yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan di antara makhluk hidup di suatu ekosistem. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi. Inilah dia, rantai makanan adalah sistem. Lanjut. Nah, komponen rantai makanan. Di sini ada 3 komponen rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Apa itu produsen? Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Seperti Tumbuhan. jadi tumbuhan itu merupakan produsen. Karena kenapa? Dia itu bisa hidup dengan menghasilkan makanannya sendiri melalui contohnya fotosintesis. Ya. Terus yang selanjutnya ada konsumen. Komponen kedua yaitu konsumen. Apa itu konsumen? Yaitu organisme yang mengonsumsi produsen atau konsumen lain untuk mendapatkan energi, ya. Jadi dia makan produsen ataupun konsumen lain, ya, untuk mendapatkan energi. Karena pada dasarnya makan itu untuk mendapatkan energi. Oke. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu komponen apa? Dekomposer atau pengurai. Ya, pengurai. Yaitu apa itu pengurai? Organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Ya, contohnya jamur atau bakteri. Kalau ada itu hewan mati, kan busuk, dimakan sama bakteri. Nah, bakteri ini memakan atau mengurai. Nah, hasil uraiannya itu akan menimbulkan tanah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk mengolah makanannya. Seperti itu kan? Nah, itulah disebut dengan rantai makanan. Jadi bakteri kalau ada hewan yang mati pasti dia kasih urai, dia kasih hancur. Nanti yang sisa uraiannya itu akan diserap oleh tanah. Nanti tanah itu tumbuhan itu akan memakan itu tadi hasil serapannya itu tadi, sisa uraian dari bakteri tadi. Paham? Oke, itu tadi komponennya ada 3 ya. Jadi ingat komponennya ada 3. Lanjut. Nah, kita bahas tadi produsen dalam rantai makanan. Ini tadi dan contoh. Produsen itu ada contoh produsen. Nah, tumbuhan hijau. Ada juga di laut yang itu alga sebut. Ya,
Apa? Tumbuhan hijau adalah produsen utama. Mereka menggunakan energi matahari untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Terus ada juga kalau di laut ada alga. Alga adalah produsen utama di ekosistem air. Ya. Mereka berperan penting dalam rantai makanan di laut. Alga ada itu biasa tumbuhan-tumbuhan laut itu. Nah, itu adalah merupakan produsen. Lanjut. Nah, ini tadi komponennya konsumen dalam rantai makanan terdiri atas 3, dibagi berdasarkan sifat makannya, ya. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Apa itu karnivora? Karnivora yaitu herbivora. Herbivora yaitu hewan yang hanya memakan tumbuhan, ya, yang hanya memakan tumbuhan. Itu contohnya seperti sapi dan kelinci. Itu contoh kecilnya. Jadi kalau nanti kalian ingat-ingat herbivora, oh hewan yang pemakan tumbuhan. Contohnya, contoh kecilnya sapi dan kelinci. Terus ada karnivora. Karnivora, hewan yang memakan hewan lain. Nah, seperti serigala dan singa. Atau sama kasusnya seperti tadi, kucing yang memakan tikus, ya kan? Nah itu juga dia bahwa dia karnivora, tapi karena dia bisa memakan, pernah juga lihat kucing makan nasi toh? Nah juga, nah, jadi dia masuk dalam omnivora. Lanjut. Nah ini omnivora. Omnivora hewan yang memakan segalanya, baik itu tumbuhan dan hewan. Seperti siapa? Manusia. Dan juga apa? Beruang. Dia biasa makan nasi, makan sayur, kalau di atas itu makan rumput, ya gitu. Beruang. Manusia makan nasi, makan ikan, makan ayam, makan apa? Mau makan daging, dia mau makan tumbuhan, tetap dia makan toh. Nah, oke, lanjut. Komponen yang berikutnya ada dekomposer dalam rantai makanan. Nah, ini dekomposer terdiri atas yang pertama jamur. Terus ada bakteri, terus ada cacing tanah. Jadi makhluk-makhluk hidup ini ya dinamakan dekomposer atau pengurai. Jadi kalau kamu lihat jamur, lihat juga ini bakteri atau cacing tanah, itu ya masuk dalam perannya sebagai komponen pengurai. Ya. Jamur apa ini? Menguraikan bahan organik mati seperti kayu dan daun menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Sedangkan bakteri memainkan peran penting dalam penguraian bahan organik mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Nah, terus sedangkan cacing tanah membantu menguraikan bahan organik, meningkatkan kualitas tanah dan menyediakan nutrisi untuk tumbuhan. Oke. Lanjut aliran energi dalam rantai makanan. Ini aliran energi. Nah, inilah yang disebut dengan seperti yang kemarin. Ini yang disebut dengan rantai makanan. Ya. Nah, itu dia alirannya terdiri atas produsen, herbivora, karnivora, dan dekomposer. Itu aliran energinya. Maksudnya begini. Dari produsen, energi berpindah ke herbivora. Dengan cara herbivora ini memakan produsen atau makan tumbuhan, ya. Atau kita contohkan seperti halnya dari padi itu dimakan oleh burung, ya. Nanti burung ini dimakan oleh ular. Kemudian dimakan oleh burung elang mati. Kemudian diuraikan oleh bakteri. Sisa bakterinya kemudian dimanfaatkan oleh padi sebagai sumber makanan lainnya, ya, atau energinya selain fotosintesis. Paham? Oke. Itulah aliran energinya terjadi dari matahari, air, jadi padi serap, jadi dalam bentuk fotosintesis, kemudian burung makan, ular sawah, burung elang, baru mati dimakan bakteri. Bakteri kembali ke tanah dimanfaatkan oleh padi. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian piramida makanan. Piramida makanannya, susunannya ini, ya, tingkat trofitnya.
ada produsen, konsumen tingkat 1 atau primer konsumer, terus ada tingkat 2 konsumen atau disebut dengan sekunder konsumen, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat tinggi atau konsumen terakhir, ya, tingkat 3. Ini susunannya. Itu contoh-contohnya, ada untuk yang produsen, ada rumput, pohon, ada. Terus yang konsumen primer atau tingkat 1 itu organisme herbivora, kelinci, sapi, jerapah. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 itu ada karnivora, serigala, singa, ular, dan katak. Terus yang terakhir konsumen ketiga atau konsumen puncak itu ada predator puncak, beruang, kutub, hiu, dan elang. Ya, oke. Lanjut. Nah, sebab itu tadi Bapak sampaikan bahwasanya jangan sekali-sekali kalian contoh tadi ini dibunuh, untuk dibunuh jangan, karena nanti kenapa akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang berdampak buat kita juga yang jadi susah, ya. Kalau mau membunuh, dilihat juga kalau hewan yang sudah mau punah, yang mau habis, jangan dibunuh, ya, jangan dibunuh. Ini dia pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan. Yang pertama, kepunahan spesies, menjaga kepunahan spesies. Kalau kita tidak memburu itu menjaga keseimbangan spesies. Yang kedua, menjaga pencemaran lingkungan. Yang berikutnya yaitu perubahan iklim. Iklim juga bisa terjaga. Kita bisa menjaga keseimbangan rantai makanan. Oke? Nah, untuk lebih kalian memahami materi yang Bapak sajikan, Bapak akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan rantai makanan. Nah, Bapak minta kepada kalian untuk menyaksikannya dengan baik dan tenang. Perhatikan layar video yang akan Bapak tampilkan.
Ya, nah tadi anakku sekalian ke materi pendalaman berkaitan dengan makanan dalam video. Tadi juga kalian telah mendengarkan secara bersama penjelasan Bapak terkait rantai makanan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan, coba angkat tangannya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, coba apa? Apa yang ditanyakan? Itu ekosistem. Ekosistem, iya bagus. Ada Bapak jawab sekalian saja ya. Ada lagi? Coba katanya. Apa? Apa perannya jamur? Apa perannya? Jamur. Jamur. Oke, tutup dulu ya. Bapak ambil gua dulu ya. Tadi tanya dari tanya ya, tanya bahwasanya apa itu ekosistem? Nah, ekosistem yaitu komunitas organisme ya, yang terdiri atas hewan, tumbuhan, dan juga manusia di dalamnya yang saling berketerkaitan dalam satu wilayah. Itu yang disebut dengan ekosistem ya, yang mana terdiri atas manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam satu wilayah yang berinteraksi maksudnya. Tadi apa yang pertanyaan berikutnya? Apa perannya jamur? Perannya jamur. Nah, apa perannya jamur? Seperti di materi tadi kalian sudah tahu. Siapa yang bisa jawab? Apa perannya jamur? Coba. Ya, coba apa perannya jamur? Jamur berperan sebagai pengurai. Ya, jamur itu berperan sebagai Pengurai. pengurai. Ada lagi yang bertanya? Coba, ada. Ya, apa? Organisme apa itu? Organisme. Oke, organisme yaitu makhluk hidup yang memiliki struktur organisasi ya, yang dapat berinteraksi terhadap rangsangan, terus juga terhadap
perkembangan biakan, terus dia tumbuh dan juga dapat beradaptasi. Itulah yang disebut dengan organisme. Nah, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, baik, kita akan lanjut ke kegiatan belajar berikutnya, yaitu belajar kelompok. Ya, kita akan belajar kelompok. Nah, kita akan belajar kelompok. Adapun tahapan dari kegiatan belajar kelompok ini, nanti kalian akan Bapak bentuk ke dalam beberapa kelompok. Ya, jadi nanti setelah Bapak bentuk kelompok, karena Bapak perhatikan kelas ini mejanya belum siap untuk melakukan kegiatan kelompok, nanti kita desain kelas kita untuk kegiatan belajar kelompok kita ya, dengan cara mejanya nanti kita gabung menjadi satu ya, dua meja nanti kita gunakan, terus nanti duduk melihat. Nanti setelah itu kelompoknya sudah dibentuk, terus nanti juga desain kelasnya sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar kelompok. Kemudian nanti Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada kalian, yang kemudian nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah LKPD-nya selesai, itu kalian akan maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD kalian. Ya, Pak? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu Bapak akan masuk ke tahap pembagian kelompok. Nah, karena jumlah kalian ini Bapak semuanya hadir 11 orang, jadi kemungkinan dalam satu kelompok itu ada 4 orang ya. Dan Bapak minta kepada kalian jangan baku-baku tolak, jangan tidak mau kalau mas, karena kelompok ini nanti Bapak yang tentukan siapa anggota-anggotanya ya, Bapak yang akan membagi. Jadi jangan baku-baku tolak ya. Ya, Pak. Oke, nanti kelompok kelompok satu ya, itu tadi siapa? Rama ya, kelompok satu Rama ya, kelompok satu Rama. Terus anggotanya itu ada junior, terus ada Rama ya, Rahma, terus ada siapa? Rizka ya, Rizka. Jadi untuk kelompok satu terdiri atas Rama, junior, Rahma, sama Rizka ya. Kelompok dua ada siapa? Sipana ya, Sipana, terus Dewi sana, terus ada Jalan sama Rama ya, sama Rama ya. Sudah dengar ini? Oke, sisanya itu kelompok 3 ya. Nah, kelompoknya ini Bapak belum beri nama ya, jadi Bapak akan berikan nama. Nah, untuk kelompok 1 itu Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem sawah ya. Kelompok 1 Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem sawah. Kelompok 2 Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem hutan ya. Terus yang terakhir kelompok 3 itu Bapak beri nama dengan nama kelompok ekosistem kebun. Sudah ditulis nama kelompoknya? Satu orang saja. Sudah sekolah semua 11 orang kan? Herdi. Oh ya. Oke.
Dah? Ferdi. Ferdi sudah tidak sekolah ya? Toh? Jadi berarti ini hadir semua kan? Iya. Ferdi sudah tidak sekolah. Jadi semuanya sudah hadir. Oke? Jadi kelompok sudah Bapak bentuk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada guru. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak kita masuk untuk membagi mendesain kelasnya, ya. Kita desain kelasnya. Untuk kelompok 1 nanti berada paling kelompok 2 nanti gabung di sini ya. 2 meja ini digabung jadi 1. Terus kelompok 1 ini 2 mejanya digabung jadi 1. Kelompok 1, Rama, gabung jadi 1 mejanya. Terus nanti yang kelompok 3 ini gabung jadi 1 mejanya, ya. Meja ini saja kita pakai, ya. Paham? Oke, silakan kita mulai mendesain kelas kita. Ayo, gabung. Mejanya digabung. Ini tombol kemas. Oke. Silakan duduk di masing-masing kelompoknya. Semuanya disebutkan nama. Sudah? Semuanya sudah duduk? Oke. Selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan, Bapak akan bagikan RKPD kepada kalian tiap kelompok, ya. Mana kelompok 1? Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok Bapak bagikan bahannya RKPD beserta alatnya di kelompok 1 dulu, terus kelompok 2 mana? Kelompok 2 Oke, ini kelompok 2 ya, terus kelompok 3
Kelompok 3. Tunggu instruksi Bapak ya. Tunggu perintah dari Bapak. Ini berapa orang? Bahan bacaan. Video. Siapa yang dapat 2 bahan bacaannya? Ada? Oh, nggak ada ya? Bahan di. Oke, dengarkan instruksi Bapak, penyampaian Bapak, ya. Untuk mengerjakan LKPD itu, hal yang pertama kalian lakukan yaitu baca terlebih dulu bahan bacaan yang Bapak telah bagikan, ya. Bahan bacaan yang telah Bapak bagikan, silakan kalian baca. Kemudian kalian mengerjakan LKPD, ya. Setelah itu nanti setelah pekerjaannya selesai, baru kalian mempresentasikannya, ya. Paham? Oke, silakan kerjakan. Ayo silakan kerjakan. Bapak beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Bapak berikan waktu menyelesaikannya 20 menit dari sekarang. Ini dihitung dulu. Yang ini tujuannya. Ya, nanti ditempelkan di tengah-tengah. Ya, nanti ini ditempelkan di tengah. Ya, ini nanti di tengah. Supaya jangan terlalu. Jangan itu. Yang ini yang perlu di sini. Ya, yang ini yang di sini. Itu yang sedikit. Supaya ini untuk balen. Coba yang ini. Jangan di sini. Tunggu dulu. Ini yang nanti di juga. Ini kayak rapi, ya. Ini yang sebentar lagi, Pak. Lanjut. Nah, ini nanti digunting supaya rapi. Yang ini nggak usah. Ini nanti ditaruhkan lem, ya. Supaya rapat, jadi ketemu kan? Ya, paham? Nampak? Ayo masing-masing bantu temannya bekerja sama-sama. Jangan ada yang sendiri. Nah, nanti setelah itu baru hasilnya semua kalian tempel, baru kalian tempel di karton. Ya. Oke. Ayo, aktif. Ini berarti setelah sudah ditempel, baru setelah sudah dilem semua sudah jadi, baru ditempel di sini ya. Letakkan semua.
lihat mana perannya, mana konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2, ya. Lihat di buku panduan situ ada juga di sini bisa. Jadi gunakan. Kalau sudah itu baru yang tentukan di tabelnya. Tentukan mana produsen nanti, mana konsumen. Bagaimana? Gimana? Aman? Aman. Oke. Di samping kalian menempel, usahakan rapi ya. Harus rapi. Yang rapi. Jangan asal-asalan. Kasih rapi. Kasih rapi. Di bawah ini ya. Mana yang berada? Nah, berarti dia yang berapa? Dia nanti berapa? Masuk dulu. Iya. Nanti kalimat itu di tender itu ya. Yang dia sama kamu di kebun di ikan baru itu. Nah, ya, baru itu dimakan apa biasanya?
Burung di mana kamu tahu? Pernah itu? Oh, iya tuh. Iya. Istirahat, istirahat. Iya. Oh ya, maaf ya, bukan 10 menit, maksudnya tadi Bapak waktunya 10 menit, bukan 20 menit, tapi 10 menit. Maaf. Waktunya 10 menit, bukan 20 menit. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Ya, pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa. Selesai. Seperti ini langsung atau mau digunting atau tidak usah? Kalau mau digunting diperkecil aja enggak? Ya. Itu nggak usah. Bisa kembali hasil pekerjaannya. Yang kurang rapi dirapikan. Ini nanti siapa yang melakukan presentasinya? Nah, semua mic nanti ya. Siapa yang bicara nanti? Ini semua nanti ya, maju yang presentasi di depan ya. Yang pertama kita tahu cara presentasikan bagaimana. Ya, kalau juga bawa juga ke petani tadi. Sampai nanti ada pertanyaan dari teman kan. Kalau yang terletak itu nanti kita masih menjawab, ya kan? Kita kenalkan dulu nama kelompoknya, kelompok apa, sistem apa, terus nanti paparkan ini ya. Bisa kalau mau diperkecil lagi yang mau dicantikkan lagi, tidak mau pakai karton utuh besar, berapa? Kalau mau karton utuh besar, tidak apa-apa. Ya, asal terlihat rapi ya, apa-apa. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Tidak lama lagi. Kelompok berapa yang sudah? 3. Ya, kelompok 3 sudah. Ya. Perhatikan kompor lain juga ini sudah mau selesai. Pelan-pelan kerjanya supaya tidak sobek.
sudah selesai. Oke, perhatikan tempat kerjanya. Dan tadi kelompok dapat lihat kelompok 3 sudah dirapikan ini. Nah, kelompok 2 hasil potongannya ditaruh bagus-bagus ya, dan dibawa lagi yang bisa. Oke. Kalau yakin sudah, silakan duduk di tempatnya atau kelompoknya lagi, duduk dengan rapi. Yang masih ada karton-kartonnya di atas yang berserakan dirapikan, digulung, taruh di laci, simpan di lacinya ya. Oke. Sudah semua? Masih mau digeserkan? Masih cantik. Masih bapak pegang aku berarti. Sudah? Oke. Kalau sudah, duduk kembali. Supaya masih belum. Nanti mau presentasikan, siapa tahu ada yang tadi mencatat atau membawa buku bacaannya, bahan bacaannya ke depan, jangan dilupa ya. Yang nanti kalau ada yang ditanyakan oleh temannya tidak bingung lagi ya. Bahan bacaan tadi ataupun catatan kalian bawa nanti ke depan ya, supaya tidak bingung nanti kalau ada pertanyaan dari temannya setelah mendapat. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semua, letakkan semua dulu barang yang ada di depan, taruh di atas meja semua, baik buku maupun apa yang kalian akan persiapkan presentasi. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, karena Bapak lihat kalian tadi kerja cukup aktif, tentu sangat melelahkan ya. Oleh sebab itu, Bapak mau ajak dulu kalian bermain, boleh? Oke, kalau begitu ayo berdiri menghadap ke depan. Kita akan yang membelakangi Bapak itu tolong menyamping supaya tidak membelakangi ya. Menyamping, jangan membelakangi Bapak, jangan membelakangi ya. Oke, jadi menyamping. Yang membelakangi Bapak jangan ya, yang merasa membelakangi. Oke, nah sudah siap kita mau bermain ini? Siap? Kita akan bermain tebak angka. Pernah nonton permainan ini? Pernah? Oke. Ini contohnya seperti ini. Nah, ketika Bapak nanti menyebutkan angka 8, tentunya kalian akan menebak dengan angka 7 atau angka 9. Tergantung instruksinya Bapak atau penyampaiannya Bapak. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak bilang angka 8, sesudahnya kalian akan jawab angka berapa? 9. Kalau Bapak bilang angka 8, sebelumnya 7. Oke, bisa? Oke, kita mulai dari sekarang. Angka, tanya masuk jawab ya? Ya, Pak. Oke. Angka 5 sebelumnya. 4. Salah. Berapa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya 4. Betul, maaf. Lihat Bapak. Sebelumnya apa? Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Wah, luar biasa ini. Angka 0 sesudahnya berapa? 1, Pak. 1. Beri tepuk tangan dulu. Kalau selanjutnya angka 7 sesudahnya. Sesudah angka 7. 8. Wah, luar biasa. Konsentrasinya masih bagus. Bapak yang malah goyang tadi konsentrasinya. Rahma jawab sudah benar, Bapak sempat bilang salah tuh. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu presentasikan hasil.
akan mulai dari kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju mempresentasikan hasilnya. Bawa bersamaan dengan membaca sebagai antisipasi kalau ada temannya yang bertanya, kalian juga untuk menjawab. Ayo silakan perkenalkan nama kelompoknya, terus apa hasil kerja kalian. Pertunjukkan hasilnya ke depan. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 2 ekosistem hutan. Ekosistem hutan terdiri dari siapa? Produsen. Produsen rumput. Konsumen pertama rusa, konsumen Ya. kedua harimau, konsumen ketiga singa, dan penguraian bakteri. Bakteri. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Nah, tadi di kelompok 2 telah mempresentasikan hasilnya. Dari sini ada mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ayo, apa yang ingin ditanyakan? Pada ekosistem hutan, kenapa harimau tidak memakan singa? Nah, apa jawabannya? Kenapa harimau tidak makan singa? Ayo, tanggapi kelompok Karena 2. dalam rantai makanan, singa itu konsumen tingkat 2 yang masih bisa dimakan hewan lain. Konsumen singa merupakan tingkat 2, harimau mungkin ya. Harimau merupakan konsumen tingkat 2. Apa tadi pertanyaannya? Pada Mengapa? ekosistem hutan, kenapa harimau tidak memakan singa? Oh ya, karena singa, kenapa harimau merupakan konsumen tingkat 2 yang masih bisa dimakan oleh singa selaku atau hewan lain. Atau konsumen tingkat 3. Oke, bagus untuk kelompok 2 dan kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, ada lagi yang bertanya kelompok lain? Ya, apa? Coba. Mengapa singa berperan sebagai konsumen tingkat 3 pada ekosistem hutan? Kenapa singa? Karena singa disebut juga predator yang tidak dimakan. Karena Karena dalam rantai makanan singa, konsumen tingkat 2 yang masih bisa dimakan. karena masa tidak bagaimana pertanyaannya? Kenapa singa? Mengapa singa berperan sebagai konsumen tingkat 3 pada ekosistem hutan? Kenapa singa disebut dengan konsumen tingkat 3 pada ekosistem hutan? Itu karena singa merupakan apa tadi? Predator yang pemakan atau pemangsa makhluk lain. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 1 sudah bertanya. Silakan duduk kelompok 2. Luar biasa ini. Ya. Selanjutnya kelompok lanjut kelompok 1. Oke, kelompok 1. Maju ke depan. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan presentasi kelompok 1 supaya bisa mengetahui apa yang akan ditanyakan ya. Ya. Lanjut. Perhatikan kelompok 1 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami perkenalkan Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil kerja kami, yaitu apa? Apa itu? Ekosistem apa? yaitu ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah terdiri dari apa? Yang pertama itu apa? Padi, Sebagai apa? Sebagai
Oh, apa sih itu? Konsumen. Padi sebagai konsumen. Produsen ya. Nah, sudah begitu dia kan? Padi sebagai produsen. Terus konsumen tingkat satunya seharusnya apa? Apa itu? Tikus. Ya selanjutnya Alat. ya berikutnya uang dan terakhir jamur. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, tadi kelompok satu telah mempresentasikan hasilnya, meskipun ada tadi yang dia keliru. Ya, terus bagaimana? Ada yang ingin ditanggapi dari kelompok lain? Ya, coba apa? Nah, Kenapa padi sering dimakan tikus? kenapa padi sering dimakan tikus? Hah? Karena padi merupakan produsen dalam rantai makan ekosistem sawah. Nah, ya itu saja. Beri tepuk tangan dulu untuk sudah puas? Bahwasanya padi itu merupakan produsen utama yang kemudian dimakan oleh konsumen tingkat satu, yaitu tikus. Ada ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Oke, lanjut, ada yang bertanya? Oke, apa? Dalam ekosistem sawah, apa perannya jamur? Jamur berperan sebagai pengurai. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Iya. Jamur itu berperan sebagai pengurai. Oke, lanjut. Silakan duduk kelompok satu. Beri tepuk tangan sekali lagi kelompok satu. Lalu kita perhatikan pertanyaan. Lanjut kelompok tiga. Tunjukkan hasilnya. Perhatikan kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok tiga akan menyampaikan presentasinya. Ayo nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ya. Jelaskan. Produsen. Produsen apa? Produsen sawi, Ya. kemudian ulat, kemudian burung pipit, Ya. dan kemudian kucing, Ya. kemudian bakteri. Bakteri. Jadi itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok 3, bahwasanya ekosistem kebun terdiri dari sawi yang Bapak bagikan, sawi, ulat, burung pipit, terus apa tadi? Kucing. Ya. Nah, terus dan tentunya bakteri. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa? Coba. Apakah kucing memakan bakteri? Jawabannya tidak, karena bakteri merupakan penguraian yang akan menguraikan atau memakan kucing kalau sudah mati. Ya, tidak. Katanya tidak. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada lagi? Yang bertanya? Ya, coba. Apa? Apa pertanyaan? Ya, coba. Pada ekosistem kebun apa yang terjadi jika jumlah burung pipit habis atau punah? Nah, apa yang terjadi jika jumlah burung pipit punah? Jika burung pipit habis atau punah, maka jumlah ulat akan meningkat dan jumlah kucing akan berkurang karena kucing membutuhkan burung pipit sebagai salah satu sumber makanannya. Iya, beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu. Nah, luar biasa kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak sekalian, tadi semua kegiatan kita telah kita lakukan dan Bapak lihat kalian sangat antusias dan luar biasa untuk menyelesaikannya. Sebab itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Jelas kalian sudah ketahui kok bahwa kalau di sawah itu produsen satu yang apa? Produsen satu di sawah sebagai produsen satu, sebagai produsen
di sawah itu apa? Hah? Padi. Nah, luar biasa. Tepuk tangan. Kalau singa di hutan itu sebagai apa dia? Hewan. Hewan apa? Konsumen apa? Tiga. Konsumen tingkat tiga. Luar biasa. Nah, tadi juga kalian telah melakukan aktivitas kelompok dan Bapak perhatikan luar biasa semuanya antusias. Hanya saja pasti ada yang terbaik. Dari segi apa? Dari kerjasama. Bapak lihat yang berhasil untuk bekerja sama menyelesaikan tugas itu. Nah, ini dengan catatan ya, kelompok lain jangan berkecil hati ya. Lebih bagus lagi. Bukan tidak bagus, harus lebih bagus lagi. Akan tapi pada kegiatan ini yang mendapatkan hasil yang bagus menurut penilaian dari Bapak yaitu kelompok 3. Dengan kita dan bekerja sama. Oke, demikian anak-anakku, sebelum Bapak kirim, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran rantai makanan ini? Apakah senang, sedih, atau susah? Alhamdulillah kalau senang. Kalau begitu, Bapak akan kirim kegiatan belajar kita sebelumnya. Ya, pada pertemuan berikut kita akan belajar terkait jaring-jaring makanan. Kita akan belajar jaring-jaring makanan pada pertemuan berikutnya. Nah, Bapak akhiri kegiatan belajar hari ini. Dan Bapak minta untuk Rama, silakan pamit temannya, pimpin doa. Setelah itu kita istirahat. Ayo Rama, silakan Rama. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Rama, silakan Rama. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, silakan kembali ke istirahat. Ini bisa dipimpin nanti hasil kerja terserah kalian mencoba di mana. Oke, selesai. Silakan nak kumpulkan alat-alatnya yang lain.